Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, NIM K7718-058. Saya merupakan mahasiswa pendidikan akuntansi Universitas 11 Maret. Dan pada kesempatan video kali ini, saya akan berbagi tutorial mengenai bagaimana cara entry transaksi perusahaan manufaktur dengan menggunakan program Mayup Accounting pada soal studi kasus pabrik tahu laris manis. So, simak videonya baik-baik ya. Teman-teman sekalian, di sini saya sudah membuka soal studi kasus pada perusahaan pabrik tahu laris manis. Langsung saja kita kerjakan mulai dari transaksi yang pertama. Transaksi pertama terjadi pada tanggal 2 Desember 2015, yang mana perusahaan membeli bahan kedelai 120 kg dan bahan penolong 60 ml serta asam cuka dan air kelapa pada toko Serba Ada secara tunai. Nah, pada transaksi pembelian bahan baku dan juga bahan penolong ini akan kita input dengan menggunakan modul purchase, kemudian enter purchase, dan untuk suppliernya kita pilih yaitu toko Serba Ada. Kemudian karena di sini pembelian dilakukan secara tunai, maka terminnya kita ganti menjadi COD. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 2 Desember 2015. Dan di sini kita bisa ganti layout agar lebih mudah untuk diidentifikasi. Kita ganti item. Untuk kolom bill di sini merupakan kolom kuantitas, yaitu untuk bahan kedelai kuantitasnya adalah 120 kg, item numbernya kedelai, kemudian untuk price atau harganya yaitu sesuai dengan yang ada di soal 8.500. Selanjutnya untuk bahan penolong asam cuka yakni 60 ml. Item numbernya asam cuka. Kemudian untuk harganya adalah sesuai yang ada di soal itu 1.500 per liter. Kemudian untuk bahan penolong air kelapa yakni 90 liter. Dengan harga 200 rupiah. Nah, untuk teksnya kita pilih not reportable karena sesuai dengan kebijakan perusahaan, setiap terjadi pembelian tidak dikenakan pajak. Karena di sini merupakan transaksi pembelian tunai, maka pada kolom pay today kita isi sesuai dengan nominalnya, yaitu 1128. Sehingga balance di sini 0. Kita bisa mengoreksi kebenaran transaksi jurnal yang sudah kita input dengan cara Ctrl+R. Seperti ini jurnalnya. Kemudian kita klik OK dan record. Lanjut ke transaksi yang kedua, yaitu pada tanggal 3 Desember 2015 diproduksi 1000 bahan tahu putih. Pada transaksi ini kita akan melakukan 3 tahapan atau 3 langkah. Yang mana untuk pada transaksi produksi ini kita akan melakukan 3 tahapan atau 3 prosedur. Yang mana untuk prosedur yang pertama yaitu tahap produksi ke barang dalam proses.
pemindahan dari persediaan bahan baku ke barang dalam proses. Nah, caranya adalah dengan menggunakan modul inventory, kemudian auto build item, dan selanjutnya pada kolom BDP tahu putih kita isi dengan kuantitas 1000. Kemudian kita klik build item. Untuk tanggalnya disesuaikan yaitu tanggal 3. Kemudian memonya yaitu produksi 1000 tahu putih. Selanjutnya pada kolom job ini kita bisa isikan, karena tadi kita belum membuat job, kita bisa membuat yang baru. Kita ketik job 1, artinya untuk produksi yang pertama, kemudian kita klik OK. Fungsi job ini sebenarnya hanya memudahkan apakah transaksi ini digunakan untuk tahap produksi yang pertama, kedua, atau yang keberapa. Kita bisa mengecek kebenaran transaksi dengan CTRL+R. Nah, ini merupakan transaksi dari transfer barang dalam proses tahu putih. Kemudian kita klik OK dan record. Nah, tahapan yang kedua yaitu menginput biaya tenaga kerja langsung dan juga biaya overhead pabrik. Caranya adalah dengan menggunakan modul inventory, kemudian adjust inventory. Tanggalnya yaitu tanggal 3. Memonya yaitu BTKL dan BOP pada job 1. Item numbernya kita pilih BDP 01 atau BDP tahu putih, yakni dengan kuantitas kita isikan 0. Kemudian untuk amount-nya yaitu 100.000. Dan untuk akun yang digunakan di sini adalah wage and salary labor. Jobnya kita pilih job yang pertama. Kemudian selanjutnya untuk elemen biaya overhead pabrik kita pilih BDP 01 juga, unit cost-nya 0, dan untuk amount-nya yaitu sebesar 50% dari BTKL, artinya 50.000. Akun yang digunakan di sini adalah BOP dibebankan. Setelah itu kita klik record. Adapun untuk tahapan yang ketiga yaitu mentransfer barang dalam proses ke barang jadi. Caranya adalah menggunakan modul inventory, kemudian auto build item. Dan pada kolom barang jadi 1 atau barang jadi tahu putih di sini kuantitasnya kita ganti dengan 1000. Setelah itu kita klik build item. Tanggalnya itu tanggal 3, kemudian memonya kita ganti transfer ke barang jadi tahu putih. Pada kolom yang kedua yaitu BDP 01 ini, untuk jobnya kita pilih job 01. Selanjutnya kita klik record. Nah, untuk transaksi proses produksi pada tanggal 3 Desember 2015 sudah berhasil kita input. Selanjutnya kita beralih ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 4 Desember 2015 dijual secara kredit 750 tahu putih kepada toko amanat. Nah, transaksi ini akan kita catat pada modul sales, kemudian enter sales, customer-nya dipilih yaitu toko amanat. Teks inklusifnya kita unchecklist, dan untuk terminnya karena ini merupakan penjualan kredit maka 2/10 N30 sesuai dengan kebijakan perusahaan. Tanggalnya yaitu tanggal 4. Layoutnya kita ganti item terlebih dahulu. Nah, pada kolom sheet ini merupakan kolom kuantitas dari jumlah tahu putih yang terjual yaitu 750. Item numbernya tahu putih, dan untuk price-nya yaitu 1000. Teksnya not reportable.
Karena ini merupakan transaksi penjualan kredit, maka P2D-nya kita kosongkan. Dan untuk payment metode-nya yaitu cash, karena ini transaksinya kurang dari 1 juta. Kemudian selanjutnya kita klik record. Lanjut ke transaksi tanggal 5 Desember 2015, yaitu menerima pesanan dari toko Maju Terus 500 buah tahu putih. Transaksi penerimaan pesanan ini akan kita input dengan memanfaatkan menu sales, kemudian enter sales, dan di pojok kiri atas ini invoice-nya kita ganti dengan order. Customer-nya yaitu customer toko Maju Terus. Kemudian tanggalnya yaitu tanggal 5 Desember. Untuk kuantitas yang dipesan yaitu 500 buah tahu putih dengan harga 1000 dan teksnya not reportable. Selanjutnya kita klik record. Nah, untuk transaksi tanggal 6 Desember 2015 ini pada tahapan yang pertama yaitu tahap produksi ke barang dalam proses, kita akan memanfaatkan menu inventory, kemudian auto build item. Selanjutnya, pada kolom BDP 01 tahu putih ini, untuk quantity to build-nya kita ketikkan 250. Selanjutnya build item. Tanggalnya yaitu tanggal 6 Desember 2015. Dan untuk memonya kita ganti menjadi yang lebih simpel, yaitu produksi 250 tahu putih. Selanjutnya untuk jobnya kita isi dengan job 2 karena ini merupakan tahap produksi yang kedua. Kemudian record. Tahapan yang kedua yaitu menginput BTKL dan juga BOP pada proses produksi. Tahapan ini akan kita manfaatkan dengan menu inventory, kemudian adjust inventory. Tanggalnya yaitu tanggal produksi, yakni 6 Desember. Memonya yaitu kita ganti dengan BTKL dan BOP job 2. Untuk item number-nya kita pilih BDP 01 atau BDP tahu putih. Untuk quantity dan unit cost-nya kita kosongkan. Dan untuk amount-nya yaitu sebesar 25.000. Kemudian untuk akunnya kita pilih wage and salaries payable. Dan untuk yang BOP-nya kita juga pilih BDP tahu putih dengan jumlah amount 50% dari BTKL yaitu 12.500. Akunnya adalah BOP yang dibebankan. Selanjutnya kita klik record. Adapun untuk tahapan proses produksi yang ketiga yaitu mentransfer akun BDP ke barang jadi. Transaksi ini akan kita input dengan modul inventory, kemudian auto build item. Pada barang jadi yang pertama atau BJ01 untuk barang jadi tahu putihnya kita ganti kuantitasnya menjadi 250. Untuk quantity to build-nya kita ganti 250. Kemudian build item. Dan pada kolom memo ini kita ganti dengan transfer ke barang jadi 250 tahu putih. Untuk transaksi selanjutnya yaitu tanggal 7 Desember 2015 yaitu diserahkan pesanan toko Maju Terus dan dibayar tunai. Nah, dalam transaksi ini kita juga akan melakukan dua tahapan, yaitu tahapan yang pertama kita akan menggunakan to-do list, kemudian order, kemudian kita checklist dari transaksi order yang sudah kita buat sebelumnya.
Kemudian record as aktual, tanggalnya kita sesuaikan dengan tanggal transaksi yaitu 7 Desember 2015. Kemudian oke. Selanjutnya kita pilih sales, kemudian receive payment. Dan untuk customernya kita pilih toko maju terus. Tanggalnya yaitu tanggal 7 Desember 2015. Kita klik sejajar pada tanggal transaksi yang bersangkutan yaitu tanggal 7. Nominalnya di sini adalah 500.000. Selanjutnya kita klik record. Lanjut ke transaksi tanggal 8 Desember 2015, yaitu pembelian perlengkapan kantor sebanyak 250.000. Transaksi ini akan kita catat pada modul akun, kemudian record journal entry. Tanggalnya yaitu tanggal 8 Desember 2015. Memonya adalah pembelian perlengkapan kantor. Untuk akun yang dicatat di sebelah debit adalah surplus dengan nominal 250. Kemudian akun yang dicatat di sebelah kredit adalah cash on hand, karena sesuai dengan kebijakan perusahaan ketika mengeluarkan uang di bawah nominal 1 juta maka akan ditampung pada akun cash on hand. Selanjutnya kita klik record. Pada tanggal 9 Desember 2015 dibeli secara kredit kepada toko Selalu Ada 40 kg kedelai, 20 ml asam cuka dan 30 liter air kelapa dan tambahan bahan penolong berupa kunyit 5 kg untuk produksi tahu kuning. Transaksi ini akan kita catat dengan menggunakan modul purchase, kemudian enter purchase, suppliernya yaitu toko Selalu Ada. Karena di sini merupakan transaksi pembelian kredit, maka terminnya adalah 2/10N30. Date-nya atau tanggalnya yaitu tanggal 9 Desember 2015. Untuk kuantitas yang dibeli, yang pertama itu adalah 40 kg kedelai. Selanjutnya yaitu 20 ml asam cuka. Kemudian 30 liter air kelapa. Dan 5 kg kunyit. Harga kunyit per kilogramnya yaitu 2.000. Selanjutnya kita klik record. Transaksi tanggal 10 Desember 2015 yaitu merupakan transaksi produksi 1.500 bahan tahu putih dan 500 bahan tahu kuning. Transaksi ini akan kita input dengan menggunakan 3 tahapan. Untuk tahapan yang pertama yaitu tahapan produksi untuk memindahkan ke dalam akun barang dalam proses. Ini akan kita gunakan pada modul inventory. Kemudian auto build item. Pada kolom BDP tahu putih kita isikan kuantitas yang akan diproduksi yaitu 1.500. Kemudian untuk tahu kuningnya yaitu 500. Selanjutnya klik build item. Tanggalnya yaitu tanggal 10. Memonya kita ganti dengan keterangan produksi 1.500 tahu putih dan 500 tahu kuning. Jobnya kita pilih job 3. Selanjutnya kita klik record.
Lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu menginput BTKL dan juga BOP menggunakan modul inventory, kemudian adjust inventory. Tanggalnya menyesuaikan, yaitu tanggal 10 Desember 2015. Memonya kita ganti dengan keterangan BTKL dan BOP pada job 3. Untuk item numbernya, yang pertama yaitu BDP 01 atau BDP tahu putih, quantity 0, unit cost juga 0, dan diisi 150.000. Kemudian selanjutnya untuk BDP 01 kategori BOP, jumlahnya adalah setengah dari BTKL-nya, yaitu 75.000. Akunnya di sini adalah BOP yang dibebankan. Selanjutnya untuk tahu kuning kita pilih BDP 02. Untuk jumlah dari BTKL pada produksi tahu kuning adalah 50.000. Akun yang digunakan adalah wage and salaries payable. Kemudian selanjutnya BDP 02. Untuk kategori BOP di sini nominal amount-nya adalah setengah dari BTKL, yaitu 25.000. Akun yang digunakan adalah BOP dibebankan. Selanjutnya kita klik record. Lanjut ke tahapan yang ketiga, yaitu adalah mentransfer akun BDP ke akun barang jadi. Transaksi ini akan kita gunakan modul inventory, kemudian auto build item. Pada kolom BC01 atau barang jadi tahu putih, di sini kita ketikkan kuantitasnya yaitu sebanyak 1.500, kemudian untuk tahu kuningnya yaitu 500. Kita klik build item. Tanggalnya yaitu tanggal 10. Untuk memonya kita ganti dengan transfer ke barang jadi 1.500 tahu putih dan 500 tahu kuning. Selanjutnya kita klik record. Lanjut ke transaksi tanggal 11 Desember 2015, yaitu transaksi pelunasan piutang dari toko amanat. Ini akan kita input dengan menggunakan modul sales, kemudian receive payment. Untuk deposit account-nya kita pilih cash in bank, dan untuk customer-nya kita pilih toko amanat. Tanggalnya yaitu tanggal 11. Kemudian karena ini merupakan pelunasan piutang atas penjualan tanggal 4 Desember, maka dikenakan diskon. Diskonnya 15%, sehingga untuk amount applied-nya yaitu menjadi 735. Di sini amount receive-nya juga kita tulis 735. Selanjutnya kita klik record. Adapun untuk transaksi tanggal 11 Desember 2015 selanjutnya, yaitu dijual semua tahu yang diproduksi tanggal 10 Desember secara tunai kepada siapa saja. Nah, penjualan tunai ini akan kita input pada program web accounting dengan menggunakan modul sales, kemudian enter sales. Untuk customer-nya kita pilih customer tunai, karena di sini tidak ada customer tunai, maka kita bisa membuat card file yang baru. Caranya klik new, kemudian namanya, untuk namanya yaitu customer tunai, kemudian card ID-nya yaitu C03, dan pada tab selling detail untuk teks kodenya kita pilih NT atau not reportable. Kemudian untuk payment is due-nya kita pilih COD. Selanjutnya kita klik OK. Tanggalnya yaitu menyesuaikan dengan yang ada di soal, 11 Desember 2015. Kemudian pada kolom SIP atau kuantitas dari penjualan barang dagangan, yakni sebesar 1.500 tahu putih. Kemudian selanjutnya yaitu 500 tahu kuning.
Karena ini merupakan penjualan tunai, maka P2D-nya harus diisi, yaitu sebesar nominal penjualan 2.150.000. Ketika balance due di sini sudah 0, artinya penerimaan kas dari transaksi penjualan tunai sudah diterima. Selanjutnya kita klik record. Kemudian untuk transaksi tanggal 12 Desember 2015 yaitu diterima pelunasan piutang dari toko Maju Terus. Transaksi ini akan kita catat pada menu sales, kemudian receive payment. Untuk deposito akunnya kita pilih cash in bank dan untuk customernya yaitu toko Maju Terus. Tanggalnya yaitu tanggal 12 Desember. Kemudian untuk amount receive-nya yaitu 750. Kemudian kita klik sejajar pada kolom piutang yang bersangkutan. Sehingga out of balance di sini sudah 0 dan kita bisa mengecek transaksi jurnal yang sudah kita input dengan CTRL plus R. Nah, seperti ini, kemudian kita klik OK dan record. Selanjutnya, pada tanggal 13 Desember 2015 dibayar gaji bagian administrasi sebesar 840.000 untuk satu orang. Nah, transaksi pembayaran gaji bagian administrasi ini akan kita catat pada menu akun, kemudian record journal entry. Tanggalnya yaitu tanggal 13, memonya yaitu pembayaran gaji bagian administrasi. Dan untuk akun yang dicatat pada kolom debit yaitu akun wage and salaries administratif dengan nominal 840.000. Kemudian akun yang dicatat di sebelah kredit yaitu cash on hand. Setelah itu kita klik record. Transaksi tanggal 14 Desember 2015 yaitu dibayar hutang pada toko Selalu Ada atas transaksi tanggal 9 Desember 2015. Transaksi pembayaran hutang ini akan kita input dengan menggunakan modul purchase kemudian pay bill. Untuk pay from akunnya kita pilih cash in bank dan untuk suppliernya kita pilih toko Selalu Ada. Tanggalnya yaitu tanggal 14. Kemudian transaksi pembayaran hutang ini ditujukan untuk pembelian kredit yang terjadi pada tanggal 9 Desember 2015. Jadi kita klik sejajar pada kolom diskon di tanggal 9 Desember 2015. Nah, di sini masih dalam periode diskon sehingga berhak untuk mendapatkan diskon. Untuk nominalnya yaitu kita klik 378 280. Nah, di sini out of balance-nya sudah 0 sehingga bisa kita klik record. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu tanggal 18 Desember 2015 dibayar tagihan untuk pabrik berupa air sebesar 200.000 dan listrik sebesar 300.000. Nah, transaksi untuk pembayaran air dan listrik ini yang digunakan pada pabrik maka akan kita catat dengan menggunakan modul akun kemudian record journal entry. Tanggalnya yaitu tanggal 18. Memonya kita ketikkan pembayaran tagihan listrik dan air. Kemudian untuk akun yang dicatat di sebelah debit yaitu akun BOP sesungguhnya karena ini merupakan transaksi yang ditujukan untuk pabrik sehingga pembayaran listrik dan juga air pabrik ini akan ditampung pada akun BOP sesungguhnya yaitu jumlahnya 500.000. Kemudian untuk akun yang dikredit yaitu akun cash on hand. Selanjutnya kita klik record. Adapun transaksi tanggal 19 Desember 2015 yaitu merupakan transaksi pembayaran tagihan telepon. Transaksi ini akan kita catat dengan menggunakan record journal entry sama seperti tadi. Dan untuk akun yang dicatat di sebelah debit yaitu telepon expense dengan nominal 250.000. Kemudian yang dikredit yaitu cash on hand. Selanjutnya kita klik record.
Kemudian pada tanggal 20 Desember 2015 dibayar pelunasan utang pada toko serba ada. Nah, transaksi ini kan kita catat atau kita input menggunakan modul purchase, kemudian pay bills, customer-nya kita pilih yaitu toko serba ada. Kemudian untuk pay from akunnya yaitu cash in bank, dan untuk tanggalnya tanggal 20 Desember 2015. Untuk nominalnya adalah 1 juta. Kita klik sejajar pada kolom utang yang bersangkutan yaitu 1 juta, kemudian selanjutnya kita klik record. Kemudian transaksi yang terakhir pada tanggal 21 Desember 2015 diterima pelunasan piutang dari toko Amanat. Transaksi ini akan kita catat menggunakan modul sales, kemudian receive payment. Deposit akunnya untuk menampung penerimaan piutang ini kita gunakan cash in bank, dan untuk customer-nya yaitu toko Amanat. Tanggalnya tanggal 21. Kemudian untuk amount receive-nya yaitu 1 juta. Dan untuk diskonnya kita kosongkan. Kemudian kita klik sejajar pada kolom piutang yang bersangkutan. Sehingga out of balance di sini 0, dan selanjutnya bisa kita klik record. Nah, itu dia transaksi dari perusahaan manufaktur milik pabrik tahu Laris Manis. Selanjutnya kita beralih ke transaksi penyesuaian dari perusahaan pabrik tahu Laris Manis. Transaksi penyesuaian yang pertama yaitu pelengkapan kantor yang tersisa 50.000. Nah, sebelumnya tadi sudah dilakukan pembelian perlengkapan dan ada juga saldo awal perlengkapan, dan ketika sudah dihitung ternyata beban perlengkapan kantor yang digunakan yaitu sebesar 332.500. Transaksi ini akan kita catat dengan menggunakan modul akun, kemudian record journal entry. Date atau tanggalnya kita isi tanggal 31 Desember. Kemudian memonya yaitu penyesuaian perlengkapan. Untuk transaksi yang dicatat di sebelah debit yaitu akun supplies expense. Dengan nominal 332.500. Kemudian untuk yang dicatat di sebelah kredit yaitu akun supplies dengan nominal yang sama. Selanjutnya kita klik record dan beralih ke transaksi penyesuaian yang kedua yaitu pembayaran gaji bagian produksi. Nah, penyesuaian ini akan kita catat pada modul akun, kemudian record journal entry. Tanggalnya tanggal 31, dan untuk memonya yaitu pembayaran gaji bagian produksi. Untuk akun yang dicatat di sebelah debit yaitu akun wage and salaries payable atau utang gaji dan upah. Kemudian untuk yang dicatat di sebelah kredit yaitu cash in bank. Dengan nominal Rp325.000. Selanjutnya kita klik record. Untuk transaksi penyesuaian yang ketiga yaitu penyesuaian asuransi gedung untuk bagian produksi. Nah, penyesuaian asuransi ini kita catat dengan menggunakan record journal entry juga, dan untuk memonya yaitu asuransi untuk produksi. Akun yang dicatat di sebelah debit yaitu akun BOP sesungguhnya dengan nominal yaitu 100.000, dan yang dikredit yaitu prepaid insurance dengan nominal yang sama. Selanjutnya kita klik record. Lanjut ke transaksi penyesuaian yang keempat yaitu penyusutan aktiva tetap. Transaksi ini dicatat dengan record journal entry. Tanggalnya tanggal 31 dan memonya yaitu penyusutan aktiva tetap. Aktiva tetap ini akan dialihkan untuk keseluruhan proses produksi, sehingga akun yang dicatat di sebelah debit yaitu BOP sesungguhnya. Sedangkan untuk yang dicatat di sebelah kredit yaitu akun akumulasi depresiasi building atau gedung senilai
166,67. Selanjutnya yaitu akumulasi depresiasi mesin dengan nominal 89.583,33. Selanjutnya yaitu akumulasi depresiasi equipment dengan nominal 52.796,875. Dan untuk akun yang dikredit selanjutnya yaitu akumulasi depresiasi kendaraan atau vehicle dengan nominal 762.500. Selanjutnya kita klik record. Kemudian untuk transaksi penyesuaian yang terakhir yaitu selisih BOP. Ini akan kita input dengan menggunakan model akun dan juga record journal entry, tanggalnya tanggal 31 Desember, dan untuk memonya yaitu penyesuaian selisih BOP. Untuk akun yang dicatat di sebelah debit, yaitu terlebih dahulu akun BOP dibebankan dengan nominal 162.500. Dan untuk yang dicatat di sebelah kredit, yaitu akun BOP sesungguhnya dengan nominal 1609046,88. Sehingga untuk sisanya yaitu selisih BOP yang merugikan, artinya BOP sesungguhnya ini lebih besar dibandingkan dengan BOP dibebankan. Ini ditampung dalam akun selisih BOP. Karena sebelumnya belum ada akun selisih BOP, maka kita akan buatnya terlebih dahulu dengan klik new. Kemudian akun type-nya adalah expense. Dan untuk akun number-nya yaitu 24. Akun name-nya adalah selisih BOP. Kita pilih akun selisih BOP. Nah, selisihnya ini merupakan selisih BOP yang didapatkan dari pengurangan antara BOP sesungguhnya dengan BOP dibebankan. Sehingga untuk out of balance-nya sudah 0. Selanjutnya kita klik record. Cukup sekian pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.